Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kali ini Samsul akan buat video cara rehabilitasi cedera ACL. Mungkin teman-teman yang saat ini tugasnya berada di lapangan seperti AO, CLC, ataupun remedial, ataupun AUM dari PNM Ulam. Bagi Anda yang sering mengalami kendala-kendala di lapangan, nah tentunya adalah salah satunya adalah kecelakaan ya. Jadi kecelakaan ini bisa menyebabkan cedera di dalam tubuh kita, pada khususnya di cedera ACL ataupun cedera ankle ya. Nah ini Samsul akan membagikan cara dan trik untuk cepat sembuh dari cedera tersebut. Nah langkah yang pertama teman-teman semua, kita masih baru ya. Jika kita masih baru dalam beberapa tahap pemulihan dan kalau masih awal, sebaiknya kita menggunakan kursi kecil dulu ya. Jadi supaya cepat sembuh, langkah yang pertama adalah kita angkat terlebih dahulu. Misalnya yang cedera adalah bagian lutut ataupun ACL. Langkah yang pertama kita gerakan kaki seperti ini. Kita sambil menggunakan alat bantu tangan. Jadi kita gerakan pelan-pelan dari bawah ke atas ya. Kira-kira 1-2 set. Ini bisa dilakukan pagi atau sore. Jangan dipaksakan ya teman-teman, karena masih baru. Jika ini masih tahap beberapa hari, misal 1, 2, 3 hari, seperti ini. Jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Sakit, pasti sakit. Terus 1-2 set. Apabila sudah tahap selanjutnya, apabila tahap ini tadi sudah selesai, kita lanjutkan lagi dengan melanjutkan trik-trik selanjutnya. Mungkin kali ini kita sambil berbaring ya. Kita sambil berbaring teman-teman. Kita persiapkan dulu. Kita gunakan matras ya. Ambal ya. Biar nggak kotor. Jadi kita sambil berbaring teman-teman. Kita sambil berbaring, kita gunakan pengganjal di bawahnya. Kita bisa gunakan bantal ataupun lainnya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Masih sama, pergerakannya masih sama kayak tadi. Jadi usahakan posisi memang sudah lurus ya. Posisi kita sudah lurus. Karena kita masih cedera awal, biasanya kita yang Samsul lakukan dalam beberapa tahun terakhir, dari tahun 2008 cedera awal, 2019 dan tahun 2023 ini awal Oktober, 1 Oktober 2023 ini saya juga mengalami cedera. Langkah yang kedua, kita gerakan kaki ini perlahan saja ya, sama kayak tadi, diangkat juga. Cuman kalau yang ini lebih gerakannya lebih sedikit ya, kira-kira seperti ini, untuk menguatkan otot bagian lutut. Jadi otot pada kaki, lutut, dan paha ini dilatih keseimbangannya. Kira-kira 1-2 set. Pelan-pelan aja ya, jangan terlalu paksakan. Sambil
mungkin yang ujung dia digerak-gerakan apabila terjadi cedera ankle ya, ankle ataupun ACL ya. Kalau ankle itu bagian kaki, kira-kira di sini. Kalau ACL itu di sini. Nah, seperti ini. Kita gerak-gerakan. Nah, secara otomatis kalau cedera ACL dan ankle ini kalau untuk beberapa hari, ini kita tidak langsung bisa berdiri ya. Makanya latihannya hanya berbaring saja. Apabila sudah berjalan 1 atau 2 minggu teman-teman, ini biasanya sudah ada perubahan pada kaki. Kita singkirkan ya. Jadi ketika sudah 1 minggu atau 2 minggu itu biasanya sudah ada perubahan. Biasanya kita udah mulai bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas ringan lainnya. Jadi langkah selanjutnya untuk menguatkan ACL dan ankle kita. Jadi langkah yang pertama adalah kita latih dulu pada otot kaki ya, khususnya otot kaki yang bagian belakang. Jadi gerakan yang pertama kita jinjit ya, kita jinjit, gerakan jangan terlalu paksa, paling tidak 1 atau 2 set. Kita lakukan pagi atau sore, kira-kira seperti itu. Jadi kita angkat ke atas. Nah, kurang jelas kan teman-teman? Kira-kira seperti ini. Supaya apa? Menguatkan kaki kita di bagian belakang. Setelah kita selesai, kita sama sih angkat juga, angkat badan juga tadi. Cuman ini bagian depan yang diangkat, kaki yang diangkat bagian depan. Jadi posisi seperti ini, kita lurus dulu, tangan di sini, pinggang. Jadi kita angkatkan, nah langsung bunyi dia. Kita angkat seperti ini. Tadi langsung bunyi, karena apa? Dia itu ACL-nya harus dilatih. Kalau nggak dilatih seperti itu, kaku. Kira-kira seperti ini, 1 atau 2 set saja. Nah, ketika gerakan sudah selesai, biasanya berjalan sekitar 3 minggu, itu sudah menunjukkan hasil yang cukup maksimal. Kita mulai bisa gerak, kakinya udah nggak kram ya, udah enak digerakkan. Langkah selanjutnya kita melakukan gerakan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita latihan kuda-kuda. Ini udah tahapnya udah memasuki minggu ketiga. Jadi latihannya udah beda lagi. Selain dari yang waktu peregangan sambil berbaring tadi, selanjutnya yang berdiri, terus dilanjutkan dengan kuda-kuda. Jadi gerakan seperti ini teman-teman. Kita pastikan kuda-kuda. Jadi tujuannya untuk melatih otot paha dan kaki supaya agar cedera tersebut agar cepat pulih. Oke, kita langsung saja ya. Gerakan seperti ini aja. Ini gunanya apa? Untuk kuda-kuda pada kaki. Tumpuan kita adalah di kaki, di lutut, dan di bokong dan di punggung. Sampai tangan sambil digerakin gini juga. Oh iya, mungkin kurang jelas ya. Begini. Dan begini. Sekali-kali agak lama kan, biar terlatih ototnya. Cuman jangan terlalu dipaksakan juga, karena dia masih ngilu. Seperti itu. Berlanjut kira-kira 1 sampai 2 set. Oke ya. Mungkin kurang jelas ya. Seperti ini. Ketika gerakan ini sudah selesai, kuda-kuda, kita di minggu berikutnya kita rutin lagi. Kita mulai menggunakan angkat beban ya.
bebannya yang berat, kita bisa pakai tas kita atau barang lainnya ya. Kita gunakan tas. Ini contoh saya gunakan tas. Ini kalau cedera sudah berjalan sekitar 4 minggu ya. Jadi gerakannya sudah mulai menggunakan beban. Sama gerakannya seperti tadi, kuda-kuda, cuman bedanya kita menggunakan beban. Kira-kira 1-2 set gerakan seperti ini. Tujuannya apa? Apabila kita seorang atlet ataupun pegawai lapangan, apabila saat kita berbenturan dengan benda lain ataupun kontak fisik ya, kita udah kuat fisiknya. Begitu. Ini gunanya. Kenapa? Ini wajib. Karena pada intinya cedera itu sama dengan luka ya, luka. Jadi kalau luka itu tidak boleh disentuh, nanti akan menambah memarnya ataupun infeksi ya. Jadi teman-teman, kalau cedera usahakan jangan diurut pada titiknya. Jadi diurut di bagian-bagian tertentu saja, dan kita lakukan pemanasan seperti ini. Kita lakukan rehabilitasi. Ya kira-kira dengan menggunakan 1-2 set. Setelah selesai kita lakukan peregangan teman-teman. Peregangannya sangat perlu. Peregangan. Jadi untuk peregangan ini kira-kira kita lakukan peregangan, gerakan-gerakan seperti ini ya. Nah, sambil gini-gini. Oke, tapi pelan-pelan ya teman-teman. Kami gerakan seperti ini peregangan. Pelan-pelan. Supaya apa? Ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita sudah siap. Kita balas yang sebelah kiri sama. Kalau sudah kita rasakan sudah nyaman, baru kita ganti. Kita lakukan gerakan seperti ini untuk melatih kekuatan kita, ankle-ankle kita. Baiklah teman-teman semua, kita sudah baru saja melakukan cara rehabilitasi cedera ankle dan cedera ACL. Untuk khususnya teman-teman atlet atau pegawai lapangan yang lainnya, tetap jaga kesehatan dan kekompakan, karena sebaik-baik orang adalah menjaga kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi. Semoga video tersebut bermanfaat, dan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.